Mas, silakan diminum, Mas. Lah. Tunggu. Itu teko buat apaan? Lah tadi udah ada di situ, saya kirain emang sengaja ditaruh begitu. Ya ampun, baru hari pertama. Silakan diminum, Mas. Silakan. Haus, Bu. Kan tadi Kenapa makan gelasnya banget. bagusan lu? Ya, kan kelihatan apa keren di situ. Jadi emang kelihatan keren di situ. Maaf ya Mas Panji ya. Ya Allah, ini gue salah pilih orang apa gimana ya? Kenapa sih banyak orang yang berpikir HIV itu menakutkan. Kalau udah HIV itu udah pasti mati. Padahal mah kalau ngomongin mati, meninggal gitu ya, kan semua orang udah pasti ada ya. Makanya nyusu. Waduh, hah? Nah, nyusu. Pernah. Nyusu apa? Kambing. Kok ada obatnya nggak sih Mas? Kalau memang ternyata positif, toh obatnya udah disediain. Ada. Yuk, kita sama-sama minum obat. Halo teman-teman, selamat datang di Mengerti Podcast, perjalanan menuju sehat. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita bikin Mengerti Podcast? Karena memang seperti yang teman-teman tahu, media di Indonesia itu baik media online kah, mainstream atau TV, radio gitu ya, belum banyak yang mengangkat soal isu-isu HIV dan kesehatan. Kenapa? Kebanyakan pembahasan-pembahasan terkait isu HIV dan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan HIV lebih banyak dibahas pada saat 1 Desember aja nih, atau mendekati 1 Desember gitu ya. Makanya kenapa kita bikin Mengerti Podcast ini, salah satunya itu kita mau mengedukasi masyarakat tentang advokasi-advokasi dan isu-isu terkait HIV dan teman-temannya. Pokoknya kesehatan-kesehatan gitulah gitu ya. Kemudian kita juga pengen mengedukasi teman-teman yang HIV positif dan teman-teman populasi kunci tentang apa-apa saja yang beresiko terhadap HIV. Kemudian juga kita pengen meningkatkan kesadaran masyarakat nih. Karena seperti kita tahu ya, banyak sekali mitos-mitos, anggapan-anggapan yang sebenarnya negatif dan tidak tepat gitu terkait HIV dan keterkaitan lainnya gitu ya. Nah, selain itu juga kita mau meningkatkan kesadaran akan hak-hak kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia terkait hak asasi kita sebagai orang yang hidup dengan HIV ataupun populasi kunci gitu ya. Nah, mungkin banyak juga yang berpikir kenapa namanya mengerti gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kalau di bahasa Indonesia nih ya, kalau biasanya ibu-ibu guru bahasa Indonesia ya, persamaan kata dari mengerti itu kan ada yang memahami, kemudian mengetahui, mengenal, menangkap. Jadi kita pengen teman-teman paham soal apa yang kita bicarakan nanti, kemudian tahu apa yang kita bicarakan, dikenali, kemudian ditangkap, sehingga jadi ngerti gitu kan ya. Makanya kenapa disebut namanya mengerti. Nah, topik nih, kalau ngomongin topik sebenarnya apa ya? Mungkin di awal-awal ini kita akan ada beberapa topik yang memang sudah kita bawa dan kita merasa bahwa itu perlu disebarkan kepada masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ingin tahu soal topik-topik lain gitu misalnya, atau ada lagi ada keingintahuan tentang sesuatu yang kaitannya dengan HIV atau di luar HIV tapi yang isunya isu-isu kesehatan ya, itu bisa banget kita bahas. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya seperti itu, emang kapan dibahasnya gitu ya? Kita merencanakan Mengerti Podcast ini akan ditayangkan bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, bisa tiap hari, tergantung bagaimana respon dan antusias dari teman-teman yang menonton podcast ini gitu ya. Jadi ditunggu aja. Nah, di podcast pertama ini kita mau bahas soal HIV. Teman-teman tahu ya, banyak sekali di luar sana yang mencari tahu soal HIV lewat browsing, yang
biasanya sih ya, kalau bahasanya bahasa tulisan, itu bisa suka ada misinterpretasi. Celah, bahasanya gaya banget, misinterpretasi. Jadi bisa salah mengerti misalnya ya, atau jadi salah mempersepsikan sesuatu gitu ya. Kenapa kita bahas di podcast ini nanti supaya teman-teman mungkin dengan bahasa yang verbal, biasanya verbal lebih mudah dimengerti ketimbang hanya membaca gitu ya. Karena posisi titik koma tuh kadang bisa beda tuh yang ditangkap sama orang lain gitu ya. Nah, untuk membahas soal HIV, aku ada narasumber, salah satu narasumber, yaitu namanya Mas Hilmansyah Panji Utama, gitu ya. Beliau itu adalah salah satu orang penting nih di IAC, gitu ya. Beliau adalah planning, monitoring, evaluasi, koordinator di IAC. Kita panggil yuk, Mas Panji, silakan masuk. Halo Mas Panji, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Gimana Mas Panji? Sehat ya, alhamdulillah ya. Bajunya pink kan seger ya. Mas Panji ini temannya? Nggak tahu, baru ketemu di depan tadi. Hah? Saya pikir temannya ibu. Lah, situ siapa ya? Bu, saya yang ngelamar kerja kemarin. Jojo. Ya elah, ngapain lu di mari? Gak usah ngambil minum. Yang ngelamar Ikutan kerja baik jadi deh. orangnya ibu itu. Saya pikir tamunya ibu. Oh, jadi Ambil minum. bikin minum, Bu? Iya, Oke. bikin minum ya. Isi, Bu. Iya. Ntar kalau misalnya emang mau tahu juga soal HIV baru ikut di mari ya, tapi Iya. ambilin minum dulu. Siap, Gua Bu. pikir siapa? Main duduk baik, enak bener. Saya pikir tamunya ibu ya. Itu dia, saya juga nggak tahu kalau dia udah datang. Kagak ngomong-ngomong. Oke, Mas Panji, sebelum kita bahas jauh soal HIV nih, mau tahu dulu dong, Mas Panji itu di IAC aja deh. Di IAC sudah berapa lama, Mas Panji? Iya sih udah cukup lama. Aku dari 2016 di IAC sampai sekarang. Belum bosen-bosen. Belum bosan-bosan, tapi udah pusing belum? Oke, jadi memang Mas Panji sudah dari 2016 di IAC sampai sekarang gitu ya. Iya. Dan memang sebagai Planning, monitoring, evaluasi, koordinator. itu ngapain aja, Mas? Ya, kita lebih ke arah memantau apa yang dikerjakan IAC itu udah sesuai dengan targetnya belum gitu, udah sesuai dengan tujuannya, udah sesuai dengan keberdirian dari suara IAC ini sendiri. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Maaf, Bu. Ini Iya. minumnya. Bentar ya. Gitu dong. Aduh, saya jadi nggak enak tadi kirain udah gimana. Sebentar ya. Iya nih, tunggu ya. Mas, silakan diminum, Mas. Lah. Tunggu. Itu teko buat apaan? Lah tadi udah ada di situ, saya kirain emang sengaja ditaruh begitu. Ya ampun, baru hari pertama Nggak kerja paham. kenapa gue langsung puyeng sama nih orang ya? Silakan Oke. diminum, Mas. Silakan. Aus, Bu, kan tadi Kenapa makan jauh gelasnya banget. bagusan lu? Ya, kan kelihatan mah keren di situ. Tadi emang kelihatan keren di situ. Maaf ya Mas Panji ya. Ya Allah, ini gue salah pilih orang apa gimana ya? Kenapa jadi begini banget nih orang? Ya Allah. Keren tadi mah gelasnya Yaudah. gitu, saya ambil yang Ya, itu. ya, kira-kira. ya, ya. Tapi kan lebih Iya, dikit, iya. Bu, ini mah lebih banyak gitu. Tetep aja cakepan lu. Oh, iya. Buat tamu tuh yang cakepan. Oh, gitu ya. Nanti Gimana lain malah kali. lu yang cakepan itu Iya, gelasnya? siap, Bu. Bodoh amat tanah. Iya. Gimana Mas Panji? Tuh kan tadi Apa? kita lagi ngobrol apa ya? Jadi lupa tuh kita. Nah, tadi kan sebagai planning, monitoring, evaluasi di IAC gitu ya. IAC itu kan juga memang membawa isu-isu HIV ya. Ya. Menurut Mas Panji, HIV di Indonesia sekarang kayak gimana, Mas? HIV di Indonesia sekarang adalah sesuatu yang hanya diingat di masa-masa tertentu. Paling sering orang ngomongin HIV kalau udah dekat Hari AIDS sedunia, 1 Desember. Atau biasanya di kurang lebih di April Maret itu ada memorial buat teman-teman yang sudah meninggal. Oke. Selain itu nggak pernah ada obrolan lagi gitu. Jadi memang hanya event-event tertentu aja. Tapi karena itu makin banyak teman-teman yang nggak sadar bahwa ada di sekitar mereka loh teman-teman yang mungkin terdampak atau bahkan mungkin dia hidup dengan HIV tapi dia nggak pernah berani cerita.
karena takut. Oke, dia. oke. Sebelum jauh ke sana, Hmm. mungkin masih banyak di luar sana ya, masyarakat kita nih di Indonesia yang masih belum paham betul HIV itu apa sih gitu ya. Boleh ditolong dijelasin Mas Panji? Boleh. HIV itu adalah nama virus. Mm-mm. Kalau kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini hanya menyerang pada manusia. Oke. Banyak yang bilang bahwa oh itu awalnya dari monyet, dari segala macam. Bahkan ada yang bilang karena suka makan dagingnya sesuatu lah yang nggak layak untuk dimakan. Kalau kita berbicara secara teorinya, karena human immunodeficiency virus itu hanya di human, Ya. gitu. Dan dia tidak bisa bertransmisi ke binatang ataupun yang lain-lainnya. Berarti nggak bisa juga ke monkey. Ya beda sebenarnya. Namanya aja the human ya. Betul. Oke. Nah, bedanya sama AIDS apa, Mas? Nah, ini orang selalu mencampur adukan HIV dengan AIDS. Padahal ini adalah dua kondisi yang berbeda. Gitu. HIV kita berbicara virus. Ya, kita berbicara virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia. AIDS adalah stage atau tahapan. Biasanya kita sebut sampai tahapan akhir dari orang yang sudah terpapar HIV. Nah, kita ngelihatnya dari mana nih bedanya HIV dengan AIDS? HIV meskipun orang itu punya virus dalam tubuhnya, tapi dia masih bisa berfungsi, dia masih bisa bekerja seperti orang biasa. AIDS biasanya sudah ada banyak penyakit bawaan. Oke. Gitu. Biasanya kalau orang-orang dulu bilang AIDS itu adalah udah sampai kulit sama tulang doang, karena banyak sekali dia wasting. Wasting itu adalah buang air besar yang terus menerus dia makan apapun pasti nggak bisa diserap karena daya tahan tubuhnya udah sangat jelek. Nah itu kita baru ngomongin tahap AIDS gitu. Kalau HIV adalah virusnya. Nah ini sebetulnya dua hal yang berbeda. Kadang-kala orang mencampur adukan sama gitu. Bahkan kalau beberapa teman-teman baca di media, kadang-kadang HIV garis miring AIDS. Kan kalau garis miring itu atau jadinya kan ya HIV atau AIDS. Padahal sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Ini yang makanya kadang-kadang jadi salah satu orang juga takut ngomonginnya gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya kita ngobrolin itu. Iya ya. Seolah-olah tabu terus gitu ya kalau ngomongin HIV ya. Nah, kalau kayak gitu berarti siapa aja Mas yang rentan terhadap HIV, Mas? Siapa yang rentan? Mereka yang pernah punya perilaku berisiko terpapar HIV. Oke. Jadi kita bilangnya adalah semua manusia yang pernah punya perilaku berisiko terpapar HIV. Memang kalau kita berbicara dari sisi program, ya untuk Indonesia, HIV itu masih sangat terspesifik buat beberapa kelompok orang. Contoh yang paling sering disebut adalah teman-teman yang LGBT. Ya, terus teman-teman yang pekerja seks perempuan atau pekerja seks aja, saya nggak bilang pekerja seks perempuan, pekerja seks. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang pengguna jarum suntik. Gitu. Nah, mereka ini yang kadang-kadang kita sebut adalah populasi kunci. Populasi kunci. Fokus kita memang ke sana. Tapi sebetulnya siapa yang rentan adalah setiap orang yang pernah berlaku berisiko, dia adalah rentan. Oke. Ngomong-ngomong perilaku berisiko, itu kayak gimana maksudnya perilaku berisikonya Mas Panji? Oke. Nah, mungkin sebelum ngomong perilaku berisiko, kita harus bicara dulu media penularan. HIV itu sendiri. Gitu. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi apakah perilaku saya berisiko atau tidak. Oh ya, oke. Nah, HIV nggak kayak penyakit lain yang mudah bertular. Medianya bisa dihitung. Pertama adalah darah. Medianya ada darah. Terus yang kedua, air susu ibu, perempuan positif yang menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga adalah cairan dari alat kelamin. Bisa cairan vagina maupun juga cairan dari pria. Nah, ini dulu nih, 3. Kita udah berbicara 3, gitu kan. Penularannya seperti itu. Nah, perilaku apapun yang berkaitan dengan 3 hal ini bisa jadi faktor penular. Contoh yang paling gampang adalah, misal nih, ada jarum suntik, ya, ada jarum suntik. Ini biasanya terjadi di teman-teman medis, habis ngasih infus ataupun itu ke pasien tanpa tahu.
Ternyata begitu dites memang dia positif, kemudian dia nggak sengaja tertusuk tangannya ataupun itu dengan itu. Itu pertama. Terus yang kedua yang tadi perilaku berisiko adalah yang suka berganti-ganti pasangan. Dengan catatan seks adalah kebutuhan biologis, benar. Tapi kita harus bertanggung jawab. Nah, cara bertanggung jawabnya seperti apa? Kalau kita tidak yakin dengan kondisi kesehatan, baik diri kita maupun pasangan kita, ya pergunakan kondom di sana, gitu. Terus yang ketiga tadi dari air susu ibu, banyak sekali teman-teman yang belum menyadari statusnya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa HIV nggak mungkin kena saya. Saya seorang ibu rumah tangga, saya setia dengan satu suami misalnya, gitu kan. Terus tiba-tiba saya lahir, ya secara natural saya pengen menyusui. Iya kan? Setelah itu baru tahu, ternyata saya sudah terpapar positif. Ketika saya menyusui, anak saya pun bisa terpapar positif. Gitu. Bahkan dari sisi proses kehamilan maupun sampai melahirkan bisa ada potensi penularan HIV di situ. Nah, mereka-mereka ini yang sebetulnya kayak saya bilang kelompok yang rentan. Rentannya kenapa? Mereka tidak tahu informasi HIV secara komprehensif. Mereka berpikir aman-aman aja, ternyata ada faktor-faktor yang mereka tidak perhitungkan. Mohon maaf, misalnya pasangannya selingkuh, pasangannya suka jajan, bukan jajan ini ya, bukan jajan gorengan, bukan jajan cilok gitu ya. Lapar ya Pak? Mesem-mesem. Enggak, dengerin. Iya bener. Saya baru tahu beginian Bu. Baru tahu? Iya, baru dengerin ini. Baru ngelamar kerja langsung belajar begini. Iya, bagus dong. Gila, ngeri banget Ibu ya. Belajar dah. Hebat ya Bu Yana. Mudah-mudahan biar pintar dah. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Ini soalnya cuma lulusan SD. Jadi banyak banget yang kagak ngerti emang dia dunia luar. Iya. Tapi bahkan yang lulusan lebih dari SD pun banyak juga yang nggak ngerti. Iya. Atau mungkin lebih banyak informasi-informasi yang apa ya bisa dibilang menyesatkan kali ya, mitos-mitosnya gitu kali ya Mas, yang di luar sana lebih banyak beredarnya gitu. Betul, yang namanya mitos itu paling sering adalah karena ketakutan. Khawatiran, ketakutan kemudian jadi membuat mitos. Itu sesuatu yang sebenarnya nggak ada evidence base-nya kalau saya boleh bilang. Iya, karena kalau pernah saya baca-baca gitu ya, di awal-awal dulu HIV ada di Indonesia sampai bahkan ada yang diasingkan gitu ya di pulau kayak gitu-gitu. Iya. Bahkan yang di pulau? Iya. Ada gimana itu maksudnya? Pernah ada, gue pernah baca dulu. Tapi jauh banget, udah kapan tahu itu gue bacanya. Ya kalau saya sih mau yakin Bu, segede gini mah nggak bakal mungkin. Kenapa yakin bener? Iyalah orang gede. Tadi kan katanya kan ada westing. Oh westing. Kita mau tadi westing. Bukan waxing juga ya? Oh iya, makanya saya bilang. Tadinya apa hubungannya sama cukuran begitu ya? Kamu tahu-tahuan waxing itu cukuran? Saya mah Bu, gini-gini mah lama. Waktu itu di Dubai. Iya, ngapain? Diinjak-injak gitu. Lu jadi pawang itu, harimau di sana, singa. Iya gitu kan, yang kayak gitu-gitu gitu. Dan masih banyak orang yang berpikir HIV itu menakutkan. Kalau udah HIV itu udah pasti mati. Padahal mah kalau ngomongin mati, meninggal gitu ya, kan semua orang udah pasti ada ya. Betul. Udah ada waktunya ya. Meninggal. Ya tapi itu benar. Karena ya orang selalu berpikir orang dengan HIV sudah tidak berguna. Iya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa tergeletak sakit, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja, dan segala macam. Sebenarnya itu berbeda. Karena tadi saya bilang HIV masih disamaratakan dengan AIDS. Mungkin pada saat di kondisi AIDS, karena di kondisinya udah sangat buruk, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau teman-teman yang masih di HIV, itu masih bisa Berarti ada dong nih yang segede gini? Nah, kan tadi dia bilang nggak mungkin dia segede gini. Nggak mungkin, Bu. Gede banget begini. Tanya dulu, ada kagak? Nah itu, orang selalu bilang bahwa orang yang dengan HIV itu pasti kurus kering. Belum tentu. Banyak juga yang badannya bagus, sehat, dia sering nge-gym. Dia juga bisa. Balik lagi tadi, udah tahu foto resiko nih, pernah ngelakuin nggak? Kalau udah pernah, nah itulah nggak ada salahnya untuk testing. Jangan bilang saya masih gemuk, meskipun udah pernah, aman dari saya. Oh. Pernah kagak nyusu? Waduh, Nah, nyusu. Pernah. Nyusu apa? Kambing.
kagak ditendang sama kambing. Lah, anak siapa ini nyusu-nyusu? Ah, itu Bu, saya mah abis dari Dubai kemarin, lama di Inggris. Anjay. Iya. Astaga. Di sana ya maklum ini halo lah, apa kan. enggak ya? Kan waktu itu Ratu waktu itu lagi mau dalam keadaan ini ya. Ratu Inggris maksudnya? Iya, Ah, saya bukan nemenin, ngapain? jadi samsak kudanya. Tendang-tendang. Iya, gitu. Karena ratunya kan rencana kuda untuk jalan-jalan, makanya jadi samsak. Aduh, ini orang baru hari pertama masuk mah begini banget ya. Capek banget gua. Aduh, kok gue jadi mikir-mikir ya nerusin lu ya? Lah Bu, Kasihan lah Bu, udah jauh-jauh nyampe. Oke, tadi kita udah ngomongin HIV itu apa, bedanya dengan AIDS, cara penularannya, kemudian siapa-siapa saja orang yang mungkin beresiko. Ada obatnya nggak sih, Mas? Balik lagi nih, orang selalu bilang obat itu buat menyembuhkan. Ya kan? Kayak contoh lah, orang flu minum obat supaya sembuh dari flu-nya. Gitu kan, orang selalu akan bilang gitu. Kalau untuk sembuh atau kembali ke kondisi awal nggak ada. Oke. Tapi bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup, ada obatnya. Oke. Jadi nggak makin parah, nggak makin jadi sakit segala macam, tapi kita tetap dengan kondisi kita saat ini. nggak kayak pom bensin berarti Bu ya? Mulai dari nol. Kenapa ya. jadi Mulai dari nol. Ibunya kurang, kadang-kadang. Aneh nggak sih? Capek nggak sih lu? Iya. Nggak mulai dari nol. Itu mah kayak lebaran dong. Jadi mulai dari nol dosanya. Oke, apa tuh Mas obatnya? Ada yang disebut antiretroviral atau paling mudah diingatnya adalah ARV. ARV. Antiretroviral antiretroviral obat medicine. Untungnya buat sekarang itu obat ARV udah ditanggung pemerintah. Wih, Ya, jadi nggak perlu takut buat teman-teman yang misal saya punya perilaku berisiko, saya nggak berani tes. Nanti kalau harus minum obat, saya harus bayar berapa, segala macam. Dia khawatir. Ini udah ditanggung sama pemerintah loh. Tinggal yang dibutuhin cuman sebetulnya keberanian kita untuk testing. Wah, Untuk tahun enak pasti. tuh berarti gampang Bu. maksudnya gimana? Nyari di warung Paparjo mah berarti ada itu mah. Enggak, perasaan gue nggak pernah nemuin itu. Lah, tadi katanya udah disediain. Lu kata Ponstan. Ponstan iya banyak di warung. Lah itu mah tadi disediain. Ditanya makanya nanya. Oh. Jangan asal ngejeblak bae di warung. Masa dibayarin pemerintah returnnya di warung ya? Lah, Tapi kira- bener itu Mas. Kan biar gampang ya kalau di warung ya. Iya juga bener. Jadi yang paling ini di puskesmas. Oh, puskesmas. Coba tanyain di puskesmas yang paling dekat sama kita, apakah mereka menyediakan layanan buat HIV? Oke. Seharusnya semua puskesmas. Seharusnya. Jadi kalau teman-teman datang ke puskesmas untuk testing bisa. Cuman kadangkala ada beberapa puskesmas yang belum siap untuk penyediaan obat ARV-nya. Biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Karena rumah sakit lebih siap gitu kan. Dirujuk itu adalah diantar. Kirain mau bayan. Nah, rujuk kawin. Gua tabok juga di bocah. Elah. Kan rujuk Sama ya. sih otaknya sama gua tadi juga gua mikirnya begitu. Rujuk baik. Emang dia marahan ya? Elah. Chemistry-nya cocok. Iya ya, berarti terusin aja nih ya. Ya udah deh gua terusin deh lu buat besok-besok dah. Amin. Oh, Oke. Nah, berarti obat ada di puskesmas. Di rumah sakit juga ada. Ada. Eh, Untuk amannya sih rumah sakit pemerintah ya. Itu Oke. pasti ada. Di rumah sakit pemerintah pasti ada. Kemungkinan Apa RSUD gitu ya? Iya. Pasti ada. Oke. Itu ada. Itu ada di seluruh Indonesia, Mas? Ada. Karena itu tadi saya bilang isu HIV/AIDS sudah jadi isu negara ya. Bahkan sebenarnya mendunia. Kita punya komitmen nih. Seluruh negara di dunia komitmen bahwa kalau pernah dengar ada yang namanya 95. Ya, jadi memang sebenarnya 95 pertama adalah setiap orang yang merasa dirinya berisiko tahu statusnya. Oke. Tahu statusnya gimana? Berani untuk testing. Tes HIV. Itu dulu pertama. Terus kita ngomong lagi 95 kedua. 95 apa? Semua yang tahu status
sudah mengalami pengobatan. Udah dibayangin dong ketika bilang 95 yang kedua, layanan berarti harus dibanyakin dong. Supaya orang yang tahu status bisa akses obat. Oke. Iya kan? Nah, 95 yang terakhir itu adalah bagaimana memastikan kualitas hidup dari teman-teman ODI. Caranya apa? Dia harus minum obat tepat waktu, dia harus menjaga pola hidup mereka. Kemudian nanti di 95 yang terakhir, gimana virusnya udah nggak kedetek. Nggak kedetek itu ketika dites, jumlah virusnya sangat sedikit untuk bisa menularkan ke orang lain. Nah, jadi memang kalau ngelihat dari 3 itu, pertama punya keberanian dulu untuk berani untuk tes. Tahu statusnya. Kalau memang ternyata positif, toh obatnya udah disediain, ada. Yuk kita sama-sama minum obat. Kontrol di sini obatnya, berarti harus patuh. Tiap hari harus minum segala macam. Baru kita lihat. Kalau udah patuh, kita udah nggak nular dan bisa hidup seperti orang biasa kok. Tiap hari harus minum berarti Seumur hidup. oh, seumur hidup. Jangan Wah. kalau Kenapa Parah wah? berarti. Iya parah berarti Bu ya. Ya enggak lah. Parah itu mau gila. Dia mesti ngeluarin duit berapa banyak. Itu kan tadi katanya Kan ngaksesnya di tadi rumah dikata sakit. gratis. Tapi kan di rumah sakit Bu. Iya. Oh, Itu iya mah juga ya. mahal ntar ya beli obatnya, ininya. Itu gimana tuh Mas? Kalau obatnya gratis. Oh. Saya bilang, jadi cuma datang ke rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakit, mungkin biaya registrasi sama konsul dokter. Oh. Untuk di puskesmas, biasanya cuma registrasinya doang. Masa gratis Mas? Gratis loh. Mana saya beli obat panu aja bayar. Karena Panu bukan program pemerintah. Lu doang yang punya kayaknya. Kalau jadi Panu jadi program pemerintah gratis loh. Gimana kita panukan aja semua biar jadi program pemerintah? Kemarin gue beli itu bayar obatnya juga. Masa ini gratis gitu Mas? Gratis. Oh, enak ya. Udah disediain loh sama pemerintah. Enak, enak, Gitu. enak. Tinggal mau aja. Balik lagi tinggal mau. Dan patuh. Tutup. Kalau nggak patuh ya Iya. susah. Gue tadi mau nanya apa lagi ya, gara-gara lu sih ngomongin Panu. Iya kan tadi kan Bu katanya Gratis, kan ya. obatnya masa gratis. Saya kaget Bu. Kemarin saya dari puskesmas itu Bojong gitu ya. Terus habis itu disuruh wah Bapak ada penyakit kulit katanya gitu dikasih obat Panu. Bayar Bu. Ini gratis. Iya, saya pada mau beli kan obatnya cair Bu. Saya mau beli karena duitnya nggak cukup beli setengah aja bisa nggak? Nggak bisa. Katanya masuk Ada gitu. caranya. Aduh. Kira mah dibagi 2 paroan gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin mitos dan fakta tentang HIV nih Mas Panji, yang beredar di luar sana gitu ya, di masyarakat kita, apa aja sih biasanya? Banyak. Karena tadi tahu informasinya setengah, saya bilang. Dan tadi kita udah bilang ada faktor penularan itu darah. Nyamuk menularkan HIV. Iya betul tuh, karena orang mikirnya kan itu nyamuk nyedot darah, Nah, pindah ke yang atu, ngasih masuk darah. lagi. Iya. Nah, nyamuk menularkan HIV. Nyamuk. Bikin kaget deh. Aduh, gua kaget. Gua pikir lo mau nampol tamu gue. Nah, bener tadi kan katanya Hati-hati ya. Makanya pas begitu ada nyamuk saya tepok Bu begitu. Ya, Oke, berarti nyamuk menularkan HIV itu mitos. Oh, berarti tadi saya biarin aja tuh begitu. kasihan lo nyamuknya marah loh, diganggu. Tadi dia bunyi Enggak sih, gitu. paling DBD. Dia tapi ngomong Bu tadi nyamuknya. Lagi. Tahu, gue capek ketawanya anjir. Aduh astaga. Aduh. Ya, terus. Oke, tadi itu mitos. Oke. Ya, makan atau hidup bersama dengan teman-teman yang HIV Aha. menularkan HIV. Makan sepiring menularkan. Terus cupika-cupiki dengan orang yang HIV menularkan HIV. Itu Mitos tuh ya. banyak banget mitos. Banyak yang mitos. Berciuman dengan orang HIV pasti menularkan. Banyak sekali mitos yang seperti itu. Kemudian ya karena banyaknya mitos ini gitu kan, kadang-kadang teman-teman yang HIV pun karena pengetahuannya kurang dalam, dia jadi nggak berani. Dia nggak berani bersosialisasi, dia nggak berani kalau belum berumah tangga dan lain sebagainya karena dia takut. Dia udah tahu bahwa dia punya HIV, dia takut menularkan ke orang lain. Dianya sendiri yang nggak mau. Padahal tadi kalau udah berobat bisa, aman. kalau sudah tidak terdeteksi aman ya, tidak Betul. menularkan Dia bisa ya. punya anak kok. Nah kalau belum berobat, gampang dong nularnya.
Nah, betul. Kalau belum berobat, pasti resikonya cukup tinggi. Saya bilang nggak pasti 100% resikonya. Nah, sebetulnya kita harus bicara dulu tadi medianya udah, tapi ada yang kita belum, asas penularan. Oke. Ya, asas penularan. Apa tuh? Itu ada kita bilang essay, Ah, ada exit, ada sufficient, aha, ada survive, aha, ada entry. Nah, kita bahas satu-satu nih. aha. Kita bahas satu-satu. Exit, adanya perlukaan atau ada media sehingga media yang tadi 3 itu bisa keluar dari teman-teman yang sudah memiliki virus HIV dalam tubuh. Oke. Itu exit pertama. Sufficient, jumlah virusnya cukup. Tadi saya udah bilang kalau dia patuh minum obat, jumlah virusnya undetectable. Berarti udah nggak bisa nih kalau dia patuh minum obat, benar kan? Ya, ya. Terus yang ketiga, survive. Virusnya survive di luar tubuh manusia. Oh, Nah, yang survive virusnya ya, bukan orangnya Virusnya, maksudnya bukan ya. orangnya. Virusnya survive. Paling gampang adalah kita bilang, kalau ada darah keluar, dalam 5 menit kan dia kering. Oke, Darah itu kering kan ya? oke. Itu virusnya udah nggak survive di situ. Jadi jangan sampai takut, nanti kalau ada darah, aku luka, terus aku kena, atau segala macam gitu. Nah, terakhir ada entry. Dari tubuh kita atau tubuh orang lain, ada channel masuknya nggak buat ini. Gitu. Kalau nggak ada dari 3 itu aman. Sebetulnya gitu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Bahkan ya tadi, karena mitosnya ada orang kecelakaan, aduh saya nggak mau tolong, takutnya dia HIV, nanti saya juga kena, dan lain sebagainya. Padahal kalau dengan metode tadi, dengan essay itu sendiri kita udah tahu. Gitu. Oh, nggak ada entry, saya nggak ada perlukaan, aman-aman aja Nah, sebetulnya. berarti kalau tadi yang disebut survive itu adalah virusnya, bukan orangnya. Ketika misalnya orang yang HIV positif meninggal, sebenarnya sudah tidak menularkan dong. Oh, udah enggak. Karena bisa jadi si orang yang HIV positif ini kalau udah berobat, VL-nya juga, tadi viral load-nya juga sudah tidak terdeteksi, itu aja sudah tidak bisa menularkan. Betul. Apalagi kalau Ketika dia sudah meninggal. tidak bisa menularkan dong ya. Ya, ini sayangnya di beberapa wilayah masih mengucilkan teman-teman yang HIV positif. Mereka nggak berani mandiin. Kalau di Islam, mohon maaf, pasti ada mandikan Iya, proses pemandian jenazah. ngafanin dan sebagainya. Karena takut tertular, mereka nggak berani. Gitu. Padahal sebenarnya udah nggak menular itu ya. Sebetulnya kalau dilihat kondisinya, tadi baik lagi, kondisinya kalau sudah undetectable harusnya udah nggak menular, harusnya pelakuannya seperti orang biasa. Sehingga takutnya mereka dimakamin, nggak boleh di makam sekitar. Kayak COVID tuh kemarin ya. Dijauh-jauhin gitu kan karena takut segala macam. Ya sama kayak COVID sebetulnya. Jadi COVID itu kalau buat saya adalah reminder ketika HIV masih zamannya dulu. Awal-awal Yang HIV semua orang ada pada ya parno. di Indonesia ya. Oh, parno. Batuk dikit aja parno dulu. Mas, Ya. mau nanya dong. Ya. Tadi kan sempat ngomong tuh, katanya ciuman nggak menularkan. Ya iya mah kalau ciumannya gini gitu ya. Tapi kan tadi kan dibilangnya katanya kalau misalnya ada media masuk sama media keluar gitu. Nah kalau ciumannya gitu, itu kan udah operan jigong mas. Gitu. Oh, keren jigong. Iya kan? Jigong banget gak tuh? Benar. Saya ulangin ya. Aduh. Pertanyaan yang menarik. Gini, ciuman, kalau kita bilang ciuman yang masih dalam kaidah normal, itu cuman bibir sama bibir. Kadang-kala, mohon maaf, karena lagi hot-hotnya gigit-gigit dikit, gitu kan, gigit-gigit dikit. Nah, gigit ini balik lagi. Kita kan gigit juga nggak sampai perlukaan ya. Kalau perlukaan tuh udah ngejerit orangnya gitu kan, digigit sakit banget. Itu malah Masa ya begitu? Nah, jadi sebetulnya kalau ciuman yang masih biasa aja, masih kaidah biasa, nggak akan nular karena nggak ada darahnya yang penularan. Kan di air liur nggak ada. Oh, air liur nggak, Mas? Nggak ada di air liur. Jadi hanya di darahnya. Jadi yang ditakutkan adalah saking hotnya ciuman, gigit-gigitan, ada darah, pertukaran dah. Jadi yang khawatirin bukan jigongnya, Mas ya? Bau jigongnya sih. Oh iya, itu masalah bau doang. Iya, apalagi kalau nggak sikat gigi. Bau banget itu. Buset deh. Iya, gua ketemu jigongnya. Aduh ya Allah, ada-ada aja ini kenapa yang ditanya ciumannya ya. Oke. Terakhir Mas, terakhir. Mungkin masih banyak teman-teman yang pengen tahu gitu ya. Kalau pengen tahu statusnya, misalnya dia udah merasa nih,
dengan nonton podcast ini misalnya gitu ya, mereka menyadari punya resiko gitu ya. Kalau mau tes itu kayak gimana? Oke, tadi aku bilang pemerintah sangat concern terhadap HIV ya sebetulnya. Tes hampir di setiap puskesmas bisa. Tinggal datang ke puskesmas, tanya layanan HIV-nya di mana. Atau kadang-kadang mereka sebutnya layanan VCT ya. VCT adalah Voluntary Counseling and Testing buat HIV. Tapi bilang aja mau tes HIV, mereka akan dikasih tahu, suruh ke klinik mana. Nanti di sana ada teman yang akan ngobrol, ngajakin ngobrol gitu sama kita. Ngajakin ngobrolnya, biasanya pertanyaannya mau tes HIV. Iya, kenapa? Dia cuma pengen tahu. Karena tadi banyak orang yang parno, yang sebetulnya tidak beresiko, saya merasa diri saya beresiko gitu. Jabat tangan aja tiba-tiba mau jadi tes HIV gitu kan. Biasanya suka ditanya seperti itu. Pernah ada faktor resikonya nggak? Pernah perilaku beresiko nggak? Segala macam. Oh, berarti ada penggalian informasinya dulu ya? Betul. Karena balik lagi, ada efisiensi. Kita nggak mungkin ngetes ke seluruh orang yang memang sebenarnya tidak punya resiko gitu kan. Tetap kita akan tanya. Nah, kalau memang ternyata ada, oke yuk, mau tes, silahkan. Gitu. Di situ, dan sekarang itu tes HIV nggak lama kok. Nggak nyampe 2 jam sih bahkan. Setengah jam juga hasilnya udah keluar biasanya. Setengah jam sampai 1 jam udah keluar. Cepet. Jadi makin cepat makin tahu gitu kan. Nah, sama kayak ini dong ya. Apa tuh? COVID. Tes darah, gula darah gitu-gitu kan. Cuman berapa menit udah keluar tuh ya. Betul, itu kayak gitu juga. Kayak gitu. Yang kedua kayak tes COVID, kalau teman-teman masih inget dulu, kalau yang pakai selain yang dari antibody, itu kan cepat hasil keluar. Gitu. Jadi hampir sama lah. Kalau teman-teman udah familiar sama yang COVID, tesnya HIV nggak jauh beda. Gitu. Udah, nih dia tes segala macam. Kalau misalnya memang positif, mereka akan langsung minum obat. Ya, memang karena salah satunya menekan jumlah virus adalah obat. Yang tadi saya bilang ARV. Ya, ARV itu ya. Terus biasanya mereka ditanya, mau ketemu sama teman-teman yang juga HIV positif nggak? Gitu. Mau sharing, mau cari knowledge, mau cari pengetahuan seperti apa, itu ada di tiap layanan kesehatan. Biasanya di teman-teman komunitas, kita sebutnya KDS. Kelompok dampingan sebaya. Jadi memang dari teman-teman yang HIV positif, berkumpul dengan teman-teman HIV positif untuk saling sharing. Karena itu tadi, pengalaman real yang dialami oleh teman-teman penyintas itu akan jadi pengalaman berharga buat teman-teman yang baru tahu statusnya. Iya, betul. Gitu. Oh, saya udah tahu. Oh, begini, oh begitu. Gitu. Sekarang jarang sekali sih stigma dan diskriminasi di layanan, hampir jarang untuk tes HIV. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk tes. Gitu ya teman-teman, banyak tuh di puskesmas terdekat. Nggak usah jauh-jauh nyarinya lah. Ntar ngongkosnya jauh, capek ya kan? Yang deket-deket aja lah ya tesnya ya. Oke, terakhir Mas, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih berpikiran yang aneh-aneh soal HIV, terlalu banyak berpikirnya itu yang mitosnya gitu. Silakan Mas Panji. Ya, kalau dari sisi saya sih sebetulnya sederhananya jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Nah, gimana sih kita tahu jauhi virusnya? Tadi, hindari sebisa mungkin perilaku berisiko yang bisa menularkan HIV. Itu dulu. Tapi kalaupun kita tahu di sekitar kita ada yang HIV positif, ya jangan dijauhi orangnya. Toh dia nggak akan menular serta-merta seperti itu. Gitu. Kita nggak semudah hacim. Muncratnya kemari, Bu. Buset. Masa sih? Jauh amat muntratannya. Nyebrangnya buset. Bahkan kalau memang penularan tuberkulosis jauh lebih cepat dibandingkan HIV. Nanti mungkin ada sectionnya. Boleh kapan-kapan ya kita bahas soal tuberkulosis. Itu jauh lebih cepat dibandingkan HIV. Jadi nggak perlu khawatir juga kalau udah tahu makanya. Terus yang kedua, kalau udah tahu faktor resikonya, pernah 1 atau 2 atau nggak yakin, nggak ada salahnya untuk tes. Terus jangan selalu berpikir bahwa HIV itu nggak ada di sekitar saya. Banyak sekali kasus ternyata orangnya tidak menyangka, oh ternyata saudara, sepupu, ternyata ada juga. Atau bahkan pasangan mungkin. Atau pasangan. Tapi mereka nggak pernah cerita, karena takut stigma diskriminasi, takut dikucilkan, dan lain sebagainya. Nggak perlu takut itu juga, karena nggak akan menular, gitu. Kita perlakukan mereka seperti pengen kita diperlakukan orang lain, itu aja sih sebetulnya. Titip pesan aku, cari informasi yang benar,
mungkin di podcast ini bisa memberikan informasi yang benar gitu kan. Karena terlalu banyak mitos, jujur aja saya bilang. Kalau saya baca banyak banget mitos. Bahkan untuk pengobatan ARV pun banyak sekali mitosnya. Betul, betul. Orang jadi memutus obat, udah pakai ini, oh ini diguna-guna, nggak usah pakai ini. Atau yang, mohon maaf, yang paling sering adalah saya pindahin penyakitnya ke telur ya, atau ke Kasihan amat tuh telur ya. makanya saya bilang, aduh ini kok makin banyak blunder ya kalau buat saya gitu. Kenapa masih percaya hal yang seperti itu? Itu aja sih. Aman berarti rumah saya, Bu. Kenapa? Pak? Pasangan saya mah pasti aman. Tahu dari mana? Iya, orang pasangan saya burung parkit. Oh. Temen kos saya kan burung parkit di rumah. Kan karena dari manusia. Gue berusaha keras banget itu mikirnya tadi. Oh, kenapa nih orang bisa yakin gatonya burung? Burungnya aman. Burung apa nih? Udah. Oke. Makasih banyak ya Mas Panji. Sama-sama. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyain soal HIV, entah itu masih kurang jelas penularannya atau masih kurang jelas media-media yang bisa menularkan gitu ya. Hubungin asistennya. Mengerti. Lah kan yang penting kan gitu. Tinggal call center. Halo, selamat siang, Korea. Asik. Call center ya. Nah, berapa nomor call centernya? Berapa nomor call centernya? 0809 serah lu. Gua pikir 0808 kapan-kapan kita ke depan. Oke teman-teman, gitu ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe lah, ya nggak sih? Subscribe, terus diklik loncengnya tuh yang teng gitu ya nggak? Jadi nanti kalau misalnya kita mau update kita mau tayangin lagi episode baru misalnya, jadi teman-teman bisa dapat updatean baru gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mas Panji, terima kasih banyak loh. Sampai jumpa juga. Terima kasih ya, Bu. Ini kalau boleh makan. Oh iya, Bu. Tadi ya, makasih ya. Dia kan belum diminum, Bu. Oh iya minum. Naruh dulu ya. Kasihkan ngobrol.